Halo teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak sih kalau olahraga dan hubungan internasional mempunyai kaitan? Ya, benar sekali. Hubungan internasional dan olahraga adalah dua hal yang saling berkaitan sejak zaman dahulu kala loh. Hubungan yang tercipta antara olahraga dan hubungan internasional dapat disebut dengan sport diplomasi. Apa sih sport diplomasi itu? Jadi, sport diplomasi merupakan penggunaan olahraga sebagai alat dalam melakukan diplomasi. Sebenarnya, sport diplomasi sendiri sudah berlangsung sangat lama, namun eksistensinya akhir-akhir ini kembali tersorot. Sport diplomasi itu banyak macamnya loh. Olahraga-olahraga yang dapat dijadikan sebagai alat diplomasi adalah basket, tenis meja, badminton, sepak bola, dan lain-lain. Dalam video kali ini, kami akan lebih berfokus kepada bagaimana Amerika Latin dapat menggunakan sepak bola sebagai alat diplomasi. Baiklah teman-teman, setelah ini kami akan menampilkan sesi wawancara yang kelompok kami lakukan bersama dengan Bapak Hanif. Beliau ini sangat mengerti mengenai sepak bola. Teman-teman semua, jangan lupa ya untuk mendengarkan sesi wawancara ini, karena dijamin teman-teman semua akan mendapatkan informasi baru terkait Amerika Latin yang menggunakan sport diplomasi sebagai alat diplomasi. Shh, kami juga membahas tentang Spanyol dalam World Cup yang telah berlangsung hangat loh. Selamat menonton! Assalamualaikum Pak, saya Arulio dari kampus Unsri jurusan Hubungan Internasional. Di sini saya mau menjalankan tugas proyek buat saya dalam mewawancara narasumber. Nah, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Hanif Johan. Pak siapa? Hanif Johan. Langsung aja Pak ke pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama ini, Amerika Latin kan terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki sepak bola yang handal ya Pak. Nah, jadi menurut Bapak apakah memungkinkan kalau Indonesia ini membeli beberapa pemain dari Amerika Latin untuk bergabung ke klub timnas Indonesia? Gimana kalau menurut Bapak? Pertanyaan yang sulit dijawab. Kenapa harus membeli? Tapi bagaimana kita belajar dengan Amerika Latin itu belajar tanpa harus membeli? Karena secara kultur sebenarnya memang dia kulturnya sepak bola, tapi bukan berarti alasan kita membeli itu untuk apa? Apakah kita hanya untuk mengejar prestasi? Kalau kita membeli kan prestasinya semua sesaat. Tapi bagaimana kita belajar dari Amerika Latin membangun kultur itu, kita terapkan yang sesuai dengan kultur kita dalam membangun sepak bola itu. Karena sejatinya kan kalau kita hanya mengejar prestasi semata, kadang-kadang jadi semu. Itu yang dengan program naturalisasi itu kan hanya meraih prestasi sesaat. Naturalisasi itu kan kalau di dalam skala kecil kan ya sama dengan kita ngambil binaan provinsi lain diambil ke sini. Akhirnya apa yang bina? Artinya kita tidak bisa bina sama sekali. Ya. Dalam kurun waktu akhir ini kan semua orang sedang digemparkan dengan World Cup 2022. Nah, jadi kami itu ingin menanyakan tentang opini pribadi Bapak saja. Nah, untuk sejauh ini pada putaran pertandingan pertama di babak penyisihan di Piala Dunia 2022 ini kan Pak, Brazil itu berhasil menorehkan kemenangan. Nah, gimana kalau menurut Bapak ke depannya? Kalau lihat dari pertandingan semua orang sudah melihat. Ini sudah baru masuk ke match kedua sih, pertandingan kedua di setiap grup. Lihat dari hasilnya, kalau untuk kita menebak memang masih terlalu kebagian, tetapi kalau untuk khusus Brazil memang kans untuk juara itu ada. Karena tadi malam pun dia udah menang kedua kali. Jadi untuk main kedua kalinya itu dari pertandingan pertama kedua ada kans, walaupun banyak tim-tim yang sama punya peluang seperti Brazil sendiri, disitu ada lagi Inggris yang menjanjikan, Spanyol dengan pemain-pemain mudanya. Spanyol itu ada pemain-pemain datang dengan kekuatan penuh, tapi semua dengan kekuatan pemain hampir
hampir rata-rata seperti pertandingan pertama kemarin hampir rata-rata di bawah 25 tahun. Makanya kan kekuatan pemain muda seperti itu kadang-kadang Spanyol tidak ada pemain bintang seperti yang dialami Argentina, semua menuju kepada Messi akhirnya kalah. Lalu Spanyol sama sekali tidak ada bintang, tetapi semuanya pemain-pemain masa depan yang usia muda yang sudah bermain di Liga Eropa teruji, ini yang menjadi bahaya. Nah, ini kan ya, belum lagi kekuatan Asia. Asia di sini ada Jepang, Korea yang sangat menjanjikan, dan kita berharap dua tim ini bisa maju seperti Piala Dunia di Jepang, Korea waktu itu bisa sampai semifinal. Kita berharap bisa jadi final dan juga dari Asia tahun ini saatnya. Karena kekuatannya udah berimbang, hampir di semua benua itu kekuatan saat ini berimbang. Jadi kalau untuk menilai siapa, kalau baru match kedua seperti ini masih sulit gitu Pak. Sangat kayak Argentina belum tentu bisa lolos. Jerman malam ini akan melawan Spanyol. Kalau dia kalah selesai lawan Spanyol, karena dia udah kalah lawan Jepang, akan berhadapan dengan Spanyol. Bukan mudah menang Spanyol. Pak, ini pertanyaan terakhir. Ini kan masih berkecimpung di bidang olahraga, tapi agak dicampur dengan politik atau yang bisa disebut dengan sport diplomasi, Pak. Nah, jadi gimana kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting sport diplomasi itu bagi kedaulatan suatu negara, Pak? Sport diplomasi dalam satu kedaulatan negara bagi saya sangat penting. Bahkan di zaman era digitalisasi, era seperti sekarang ini, sport sebagai alat diplomasi itu malah yang sangat efektif. Nah, apalagi kalau kita lanjutkan lagi di sepak bola, diplomasi melalui olahraga sepak bola itu mungkin diplomasi yang paling efektif, dan itu terbukti sejak tahun 1914 itu perang di negara itu bisa menghentikan perang hanya sepak bola. Perang Malvinas antara Inggris dan Argentina, hanya gara-gara sepak bola perang bisa gencatan senjata, ya kan? Hanya sepak bola bisa melakukan gencatan senjata. Yang paling dekat kita lihat waktu Piala Dunia di Afrika, yang bagaimana Pantai Gading bisa lolos ke Piala Dunia. Di situ ada satu bintang di Drogba ya, bintang di Liga itu. Dia bisa membawa Pantai Gading lolos ke Piala Dunia. Pada saat itu Pantai Gading itu negara Afrika yang sebenarnya secara peperangan itu perang saudara yang tidak ada habisnya di Afrika, sehingga kadang-kadang kekayaan negara itu habis hanya untuk perang. Kehidupan itu tidak pernah maju. Tapi begitu Pantai Gading bisa masuk lolos ke Piala Dunia, Didier Drogba menyampaikan satu kata dengan sambutannya dalam pidatonya itu dia menghentikan jadi kalau nggak salah itu selebrasinya jadi ya kan kami berselebrasi dengan damai. Kalau saya nangkap saat itu saya seperti itu, dan dia meminta bahwa hentikan dulu peperangan, mari kita duduk bersama-sama demi majunya Pantai Gading. Nah, itu terbukti semua berhenti, dan akhirnya apa? Dua kelompok bersenjata yang memang saat itu habis-habisan saling hujat, saling bunuh, itu akhirnya melakukan gencatan senjata damai, dan setelah itu Pantai Gading dengan Didier Drogba main di setiap daerah dan menjadi alat perdamaian. Itu menjadi alat diplomasi yang sangat jelas. Nah, tahun 67 itu pernah di Nigeria perang saudara. Hanya dengan Pele bermain sepak bola ke negara itu, perang jadi berhenti. Artinya apa? Jelas, hanya lewat sepak bola yang sangat minim besar ini bisa menghentikan peperangan. Kenapa? Sepak bola itu ada semangat fair play, semangat perdamaian.
sportivitasnya di sini, persamaan ada di sini, sehingga sangat efektif kalau sepak bola itu menjadi alat diplomasi, bagaimana menyampaikan misi satu negara, satu kedaulatan negara, perdamaian di dunia itu bisa kita apa, di bawah naungan FIFA. Sepak bola itu sebenarnya bisa independen tapi mandiri, tidak bisa ditekan oleh satu negara. Negara sekali menekan sepak bola di negara bahkan bisa dikeluarkan di bank. Indonesia sudah membuktikan, merasakan 2 tahun di bank tanpa dibekukan PSSI. Kenapa? Ada campur tangan negara, Kuwait, Brunei, Iran. Yang setahu saya Kuwait, Brunei yang terdekat di Asia itu yang sempat karena ada campur tangan negara untuk melakukan sepak bolanya. Nah, makanya seperti kasus Kanjuruhan, kayaknya pemerintah sangat hati-hati untuk masuk ke kasus itu. Jangan sampai ada kesan intimidasi pemerintah terhadap sepak bola. Tidak dikeluarkan lagi. Kita udah cukup. Bagaimana sepak bola dihentikan oleh FIFA, semua habis. Ekonomi dampaknya besar sekali. Sekarang aja, memang tidak dibekukan itu, tapi kompetisi tidak jalan. Apa namanya? Liga 1 tidak jalan. Walaupun Liga 1 bagaikan Aceh Marutnya menurut tersebut, tapi dampak ekonominya sangat besar. Tidak jalannya Liga 1. Berapa banyak orang yang terlibat dan ekonomi terlibat di sepak bola itu terhenti. 18 klub, 18 kali dalam satu klub itu ada 30 pemain, berapa banyak? Belum Liga 2, 28 klub, belum Liga 3 ada 500-an klub lebih. Itu terhenti. Itu kalau sudah buka, uang berputar di setiap pertandingan seperti Persib Bandung, Aremania, Jackmania, apa gitu. Begitu berputar itu keluar dunia. Begitu dia berjalan sekali dia main itu mau masuk ke atau itu nyangkut ke UKM-nya dengan berarti sekarang bagaimana ya, ini yang sangat sehingga negara karena pernah merasakan didukung oleh FIFA untuk masuk di penanganan kasus Kanjuruhan ini sangat hati-hati, sehingga memang lewat sepak bola itu alat yang efektif untuk diplomasinya. Kalau saya sangat dan terbukti bisa buka lagi Google itu masih bisa kita buka sepak bola menghentikan perang. Kalau di Google itu pasti ada. Itu menjadi satu catatan atau pelajaran yang bisa menjadi satu acuan kita dalam mengajukan untuk bagaimana efektifnya tenaga sepak bola itu menjadi alat diplomasi bagi kedaulatan. Baik Pak, sekian. Terima kasih Pak atas pertanyaan dan jawaban yang Bapak tadi. Terima kasih.